Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang pesisir Wakatobi, tepatnya di Pulau Wangi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Arya Satri Mahendra, ada Zahra Ayu Regita, Nurfatika Ramadhani, Moh Ade Mudofar, dan Muhammad Akbar Fauzi. Yang pertama ada deskripsi singkat, yaitu Wakatobi adalah nama sebuah kepulauan dan kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Wakatobi adalah singkatan nama dari nama-nama pulau utama yang membentuk kepulauan, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Ibu kota Kabupaten Wakatobi adalah Wanci, yang terletak di Pulau Wangi-Wangi. Kepulauan ini juga dikenal dengan sebutan Kepulauan Tukang Besi. Terletak di pusat keanekaragaman hayati terumbu karang yang dikenal sebagai Coral Triangle Initiative. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini ada oceanografi fisika. Oceanografi fisika adalah hasil pengukuran suhu berdasarkan data penelitian yang dilakukan di perairan Pulau Wangi-Wangi memiliki suhu rata-rata berkisar antara 27 sampai 29 derajat Celcius. Kecepatan arus ini berkisar antara 0,4 sampai 0,7 meter per detik. Dan salinitas pada Pulau Wangi-Wangi ini memiliki kisaran 31 sampai 32. Nah, pengaruh salinitas ini tergantung pada kondisi perairan laut setempat atau pengaruh alam seperti badai dan hujan. Lalu yang kedua itu ada oceanografi kimia. Dissolved oksigen atau oksigen terlarut merupakan salah satu dari beberapa parameter mengenai kualitas air. Tersedianya oksigen terlarut di dalam air menentukan kehidupan di perairan itu sendiri. Kadar DO yang tinggi mengindikasikan bahwa air tersebut layak digunakan dan baik untuk biota perairan. Sebaliknya, jika kadar DO rendah, maka hal itu mengindikasikan bahwa perairan tersebut telah tercemar dan dapat merusak ekosistem dalam suatu perairan. Berdasarkan hasil pengukuran sebaran parameter perairan, pada 23 Juni 2016 di Pulau Wangi-Wangi dilakukan dengan menggunakan alat ProDSS merek ISI. Parameter yang diukur yaitu suhu dalam satuan derajat Celcius dan DO dalam satuan miligram per liter. Perbedaan nilai kandungan oksigen juga terlihat pada kedalaman 1 meter dan 30 meter. Nilai tertinggi sebesar 5,88 mg per liter dan terendah sebesar 4,62 mg per liter. Nilai kandungan oksigen atau DO di pelabuhan juga lebih rendah dibandingkan dengan perairan lainnya, walau nilainya masih di atas 4 mg per liter. Meskipun daerah tertentu seperti pelabuhan dan selat dari arah barat laut pelabuhan sudah masuk kategori baku mutu pelabuhan. Derajat keasaman atau pH merupakan nilai yang menunjukkan aktivitas ion hidrogen dalam air. Nilai pH dipengaruhi oleh beberapa parameter, antara lain aktivitas biologi, suhu kandungan oksigen, dan ion-ion dari aktivitas biologi dihasilkan CO2 yang merupakan hasil respirasi. Gas ini akan membentuk ion buffer atau penyangga untuk menjaga kisaran pH di perairan agar tetap stabil. Lalu yang ketiga ada oceanografi biologi. Sebaran jenis lamun di perairan pesisir dipengaruhi oleh faktor topografi dasar pantai, kandungan nutrien dasar perairan, serta faktor fisika dan kimia perairan yang secara langsung memengaruhi proses pertumbuhan lamun. Kondisi ekosistem yang dimaksud antara lain adalah jenis-jenis lamun, kepadatan lamun, dan kondisi parameter oceanografi. Jenis dan kepadatan lamun yang berbeda akan memberikan karakteristik habitat yang berbeda seperti tempat menempel, ruang naungan, maupun dinamika air, sedimen, dan nutrien. Parameter oceanografi selain memengaruhi secara langsung distribusi ikan, juga menentukan penyebaran jenis-jenis lamun. Keberadaan ikan-ikan di padang lamun ada yang bersifat menetap dan ada yang hanya sementara. Ikan-ikan yang menjadi penghuni tetap pada padang lamun antara lain baronang dan lanjan. Adapun ikan-ikan yang keberadaannya di padang lamun hanya bersifat sementara antara lain ikan putih, kapas-kapas, baronang, julung-julung, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ekosistem pesisir. Ekosistem padang lamun sejak lama dimanfaatkan sebagai daerah penangkapan ikan dan biota laut. Parameter oceanografi selain mempengaruhi secara langsung distribusi ikan juga menentukan jenis-jenis lamun. Nah, ekosistem padang lamun merupakan salah satu ekosistem yang penting di Taman Nasional Laut Wakatobi. Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi memiliki area padang lamun yang cukup luas. Desa Mula Selatan, daerah Bajumula merupakan
daerah yang dekat dengan penduduk sehingga secara langsung menerima dampak aktivitas dan limbah domestik warga. Nah, yang selanjutnya terumbu karang. Perairan di Kepulauan Wakatobi memiliki keanekaragaman terumbu karang dan jenis biota laut, khususnya ikan tertinggi di dunia. Perairan ini mempunyai 25 gugusan terumbu karang yang masih asli, dengan 396 spesies beraneka ragam bentuk, dari 599 spesies karang di dunia. Keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang merupakan prioritas tertinggi dalam konservasi laut di Indonesia. Terumbu karang yang tumbuh dan juga berkembang secara maksimal di daerah tropis merupakan ekosistem yang sangat kompleks. Aktivitas manusia yang berlangsung di darat akan mempengaruhi ekosistem perairan di sekitarnya, khususnya ekosistem terumbu karang. Tekanan lingkungan akibat aktivitas di darat tersebut dapat menurunkan keanekaragaman hayati di wilayah terumbu karang sebesar 30 hingga 60%. Terumbu karang di Kabupaten Wakatobi yang tersebar di kawasan sekitar 1,3 juta hektar dan 22,8% dari pengaruh aktivitas manusia. Kerusakan terumbu karang di Wakatobi diakibatkan oleh aktivitas penangkapan ikan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan, seperti pemboman atau pembiusan dengan menggunakan racun cyanida. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pencemaran. Nah, di sini yang diambil pencemaran plastik. Sampah plastik yang hanyut terbawa air hujan atau melalui aliran air yang bermuara di lautan telah menjadi ancaman serius bagi biota laut. Bahkan kini menjadi ancaman nyata bagi manusia. Sifat plastik yang sulit terurai di lingkungan kemudian diikuti dengan pecahnya sampah plastik karena paparan terik matahari serta kondisi fisik lingkungan. Menjadi serpihan plastik yang sangat kecil yang dikenal dengan mikroplastik. Ditemukan yang seperti kantong plastik, botol minum, pengemasan makanan, dan lain-lain. Hal ini mengancam keberlangsungan biota laut seperti ikan-ikan, terumbu karang, bahkan kehidupan manusia tersebut sendiri. Bahkan pada pertengahan November 2018 ditemukan paus sperma yang merupakan hewan langka yang mati di pantai Wangi-Wangi dengan dipenuhi sampah plastik. Nah, ditemukan sebesar 6 kg sampah plastik di dalam perut paus. Di sini ada dampak pencemaran yang kita ambilnya itu ada 4. Yang pertama, rusaknya ekosistem lamun dan terumbu karang yang merupakan tempat hidup dan berkembangnya biota laut. Yang kedua, kematian biota laut akibat kontaminasi mikroplastik, bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi penyebab punahnya biota laut. Yang ketiga, bahaya bagi kesehatan tubuh manusia karena diperkirakan ikan-ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar telah terkontaminasi melalui rantai makanan. Yang terakhir, kualitas garam dari air laut bermutu rendah karena adanya kandungan mikroplastik. Selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada solusi atau upaya dari pengendalian pencemaran plastik. Untuk solusinya itu ada 4. Yang pertama adalah upaya promotif. Nah, upaya promotif ini lebih kepada ajakan persuasif yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, tujuan yang diharapkan ini adalah untuk meminimalisasi terjadinya pencemaran plastik. Nah, contoh dari upaya promotif ini adalah solusi mengenai maaf slide-nya sebelumnya. Nah, salah satu contoh upaya promotif ini adalah sosialisasi mengenai bahayanya dari dampak pencemaran plastik. Kemudian yang kedua ada upaya preventif. Upaya preventif ini lebih kepada sebelum terjadinya pencemaran plastik tersebut. Nah, salah satu contohnya itu ada mengubah kebiasaan dengan menghindari dari penggunaan plastik tersebut, mengurangi dari penggunaan plastik, memakai kembali, dan daur ulang plastik. Kemudian contoh yang kedua dari upaya preventif adalah memisahkan jenis sampah sejak awal. Jadi sampah itu dipisahkan berdasarkan jenisnya, sampah plastik, organik, dan sebagainya.
Kemudian selanjutnya ada upaya kuratif atau upaya pada saat terjadinya pencemaran tersebut. Nah, salah satu contoh dari upaya kuratif ini ada aksi bersih pantai dengan mengajak partisipasi dari masyarakat. Kemudian yang kedua ada penugasan tenaga kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk menjaga kebersihan dari pantai. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan sampah organik menjadi kompos dan sampah plastik menjadi kerajinan tertentu. Kemudian yang terakhir ada upaya rehabilitatif. Nah, upaya rehabilitatif ini contohnya mendorong peran pemerintah melalui edukasi dan regulasi. Nah, peran pemerintah ini juga berperan penting dalam upaya pengendalian pencemaran plastik, yaitu melalui edukasi atau pengarahan terkait SOP, baik kepada manajemen pengelola wisata maupun kepada masyarakat sekitar. Kemudian pemerintah juga berperan untuk menetapkan regulasi atau peraturan untuk meminimalisasi dari dampak pencemaran plastik tersebut, misalnya dengan pembatasan dari penggunaan plastik tersebut sendiri. Kemudian yang kedua, salah satu contoh dari upaya rehabilitatif juga yaitu dengan konservasi terumbu karang. Nah, meskipun upaya konservasi terumbu karang ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa kembali dalam keadaan semula dari kondisi terumbu karang tersebut, akan tetapi hal ini tetap perlu dilakukan untuk memperbaiki ekosistem karena terumbu karang itu merupakan tempat berlindung dan perkembangbiakan dari biota laut tersebut. Selanjutnya, Ya, selanjutnya ada sebuah kutipan yaitu menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan tetapi tindakan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.